kami dari kelompok 2. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya berat banget ya. Dan ternyata di dalamnya itu ada drama yang ternyata lumayan juga. Nah, karena siapa sangka cuman karena garis di laut yang bahkan gak kelihatan, ternyata ada dua negara yang saling bertegangan selama bertahun-tahun. Nah, dari itulah kita bisa melihat bahwa contoh kasusnya itu ada di sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya Dwi Happy Paramita sebagai speaker pertama, lalu ada saya Anissa Devandi sebagai speaker kedua, dan saya Yuni Amalia sebagai speaker ketiga. Saya Prito Jakbar sebagai speaker keempat. Nah, itu tadi rekan-rekan kami yang nantinya akan mendiskusikan lebih lanjut apa sih dari sengketa Blok Ambalat yang terjadi di antara Indonesia dan Malaysia. Nah, aku bakal ngajak kalian masuk lebih dalam lagi gitu ya, dari kronologi konfliknya, dasar hukumnya, sampai kepada Indonesia dan Malaysia itu bisa sama-sama yakin kalau Ambalat itu wilayah mereka. Mungkin aku akan mulai dengan pertanyaan dasar gitu ya, karena ini kan sistemnya diskusi, jadi nanti kita bakal saling menjelaskan berbagai perspektif, mulai dari Anissa Devandi, Yuni, dan juga Alvito. Tapi aku juga pengen memulai podcast pada hari ini tuh dengan pertanyaan yang paling sederhana. Jadi mungkin apa sih kasus Ambalat ini sampai sekarang belum bisa terselesaikan? Mungkin akan dijelaskan oleh Anissa Devandi. Baik, mungkin saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang dari sengketa Ambalat ini. Mungkin saya akan membahas bagaimana proses sengketa ini berkembang dan juga dasar hukum internasional yang bisa kita lihat, serta forum penyelesaian sengketa ini apa saja yang terlibat dalam hukum laut internasional. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin rakyat Indonesia dan juga Malaysia sudah terbiasa mendengar sengketa ini. Sengketa Ambalat ini terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Laut Sulawesi, tepatnya di kawasan Ambalat yang kita juga tahu teman-teman bahwa Ambalat ini memiliki potensi sumber daya minyak serta sumber daya gas yang sangat besar. Nah, konflik Ambalat ini mulai memanas di sekitar tahun 2005 ketika Malaysia memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan Shell. Mungkin teman-teman tahu perusahaan Shell di wilayah yang juga sebenarnya adalah wilayah Indonesia itu sendiri, yaitu Ambalat Sulawesi itu. Nah, Indonesia tentu saja menolak tindakan tersebut karena menganggap kawasan Ambalat ini masih masuk batas landasan kontinen Indonesia serta zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, lalu permasalahan utama ini muncul karena Malaysia menggunakan peta sepihak tahun 1979 sebagai dasar klaim wilayahnya. Nah, dalam peta tersebut tuh Ambalat dimasukkan ke dalam wilayah Malaysia. Nah, tentu saja Indonesia tidak mengakui dong peta itu karena kita tidak pernah menyepakati hal tersebut, dan kawasan Ambalat dan Sulawesi masih dalam batas zona kawasan kita. Nah, Indonesia tidak menyepakati dan juga negara tetangga juga tidak menyepakati peta itu, sehingga peta itu bisa dibilang adalah peta sepihak yang dibuat oleh negara Malaysia itu sendiri. Nah, dalam hukum internasional, peta sepihak ini tidak memiliki kekuatan hukum karena kayak kita tahu bahwa tidak ada persetujuan dari pihak lain, hanya Malaysia yang mengklaim peta tersebut. Nah, jika kita lihat dari perspektif hukum internasional nih, sengketa ini sangat berkaitan dengan UNCLOS 1982 atau United Nations Convention of the Law of the Sea, yang merupakan konvensi internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk delimitasi atau penetapan batas maritim antar negara. Nah, di UNCLOS ini dijelaskan ya teman-teman bahwa negara-negara yang memiliki wilayah laut berdampingan atau saling berhadapan itu tidak boleh menentukan batasnya secara sepihak. Mereka wajib melakukan negosiasi untuk mencapai solusi yang adil serta equitable solution. Karena itu baik Indonesia maupun Malaysia itu sebenarnya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa ini melalui cara damai dan juga dialog. Nah, kalau dari latar belakangnya sih kurang lebih kayak gitu Kak. Mungkin nanti bakal kita bahas lagi dalam perspektif hukum internasional ya. Oke, karena tadi Devon udah ngejelasin ya kayak gambaran umum dan juga latar belakangnya.
Mungkin di sini aku akan ngejelasin gimana sih jika kita menilai efektivitas dari UNCLOS ini dalam kasus Ambalat. Dimana kalau misalnya dari aku sendiri sih ngerasa ya kalau misalnya hasilnya ini kayak bersifat campur, ada keberhasilan tetapi ada juga keterbatasan. Dimana yang pertama ini kita lihat dari sisi keberhasilannya dulu, dimana UNCLOS ini berhasil mencegah konflik bersenjata terbuka meskipun pada tahun 2005 sempat terjadi ketegangan antara kapal patroli Indonesia dan juga Malaysia, dimana kedua negara tersebut tuh tetap menahan diri, maka kayak tidak menggunakan militer secara penuh, melainkan mereka itu kembali ke meja perundingan, di mana ini menunjukkan bahwa norma dalam UNCLOS itu khususnya kewajiban penyelesaian damai sengketa tetap berpengaruh. Terus juga yang kedua, di sini menilai UNCLOS memberikan dasar argumentasi hukum bagi Indonesia, di mana Indonesia menekankan prinsip garis tengah atau equidistance principle dan juga prinsip keadilan dalam delimitasi laut, di mana posisi Indonesia juga diperkuat karena kemenangan Indonesia atas Sipadan dan juga Ligitan tidak otomatis memberikan Malaysia hak atas Ambalat, di mana sebab sengketa tersebut kedaulatan pulau tersebut berbeda dengan delimitasi wilayah laut. Namun ya seperti yang kita bilang tadi bahwa ada juga kegagalan, di mana tantangan terbesar UNCLOS ini adalah tidak adanya mekanisme pemaksaan langsung, di mana dua negara tidak mau membawa sengketa ini ke ITLOS atau arbitrase, maka UNCLOS tidak bisa memaksakan penyelesaian secara cepat. Jadi inilah yang terjadi di kasus Ambalat. Jadi sampai saat ini batas final kawasan tersebut tuh belum sepenuhnya selesai, di mana dinamika nasionalisme domestik juga mempersulit sengketanya. Kalau di Indonesia, Ambalat sering dipersepsikan sebagai isu harga diri dan kedaulatan nasional, sedangkan kalau misalnya di Malaysia nih munculnya sentimen serupa, di mana ketika isu domestik ini menguat, ruang kompromi diplomatik menjadi lebih sempit. Jadi bisa disimpulkan kayak apakah UNCLOS ini efektif? Jawabannya tuh efektif sebagai pedoman hukum dan alat mencegah eskalasi konflik, tetapi kurang efektif jika negara tidak memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan sengketa secara final. Jadi kayak kasus Ambalat ini membuktikan bahwa hukum internasional penting tetapi tidak cukup tanpa komitmen politik dari negara sengketa. Oke, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Alvito. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak. Ya, kembali lagi bersama kami di kelompok 2. OPJ. Enggak dong. Ini beda, kita ada di kelompok 2. Nah, sebelum lanjut, baik kalian subscribe dulu. Dan jangan lupa pencet like dan komen. Di-share sebanyak-banyaknya. Dan komen. kami juga akan tampil atau hadir di Spotify kesayangan Anda. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti kami di Spotify, dan jangan lupa untuk berlangganan premium selama 2 bulan seharga 30.000. Geronok kayak gitu. 30.000. Kayak gitu ya. Karena tiap hari dia dengerinnya. Nah, oke teman-teman. Tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakangnya, kemudian proses sengketanya, kemudian hingga ke efektivitasan dari UNCLOS itu sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini saya sendiri akan menyampaikan dari sudut pandang saya mengenai status terkini kasus Ambalat, kemudian rekomendasi penyelesaiannya teman-teman, atau konklusinya itu bagaimana teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita melihat dulu nih kondisi saat ini, bagaimana sih sengketa blok Ambalat itu. Jadi teman-teman, blok Ambalat ini belum sepenuhnya selesai teman-teman. Jadi sampai sekarang ini Indonesia dan Malaysia itu masih belum mencapai kesepakatan final mengenai delimitasi batas maritim di kawasan tersebut. Yang artinya Ambalat itu masih termasuk sengketa yang ongoing lah istilahnya, atau masih berlangsung meskipun tidak berada dalam kondisi konflik yang sifatnya itu terbuka. Nah, namun ada hal yang menarik di sini. Oke, apa tuh? Nah, meskipun ini belum selesai nih ya, ketegangan di kawasan ini nih nggak separah pada tahun 2005. Wih, beneran? Iya, Terus karena sekarang? karena kedua negara ini memilih melanjutkan. Karena kedua negara ini
lebih memilih untuk dialog diplomasi dan perundingan secara teknis. Oh, Nah, oke. ini nih menunjukkan bahwa konflik Ambalat bergeser dari potensi gimana ya? Dia kan ngomong lagi nggak di sini. Enggak. menjadi Jadi harus proses. tutup aja ya nanti. Sorry. Nah, kedua negara memilih untuk melanjutkan dengan dialog diplomatik dan perundingan secara teknis. Nah, ini nih menunjukkan bahwa konflik Ambalat telah bergeser dari potensi konfrontasi menjadi proses negosiasi yang jangka panjang. Nah, kalau kita melihat sendiri apa sih masalah utama yang menyebabkan sengketa ini masih belum selesai? Nah, menurut saya sendiri ini ada 3 nih faktor utamanya. Apa tidak? Oke, kalau kalian masih penasaran dengan yang pertama, itu ada perbedaan dasar klaim hukum. Maksudnya itu seperti apa? Jadi Malaysia itu pernah menggunakan peta tahun 1979 sebagai dasar klaim. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Kak Anissa ya sebagai speaker 1. Sedangkan Indonesia menolak karena itu tuh dianggap sepihak dan tidak memiliki persetujuan internasional. Nah, yang kedua nih dari kalian sendiri ada yang tahu nggak? Apa tuh Kak? Oke, Belum buat tahu. buat teman-teman yang belum tahu juga jangan lupa ya follow kami agar tidak ketinggalan di podcast berikutnya. Oke, lanjut kita ya. Untuk yang kedua itu ada kepentingan ekonomi masing-masing negara. Oh, gitu Iya kedua. teman-teman. Karena Ambalat ini memiliki potensi minyak dan gas yang besar. Selama ada sumber daya strategis, maka kepentingan nasional kedua negara akan tetap kuat. Negara mana sih yang ada potensi minyak dan gas tapi didiemin aja? Kan nggak ada Nggak ada kan? dong. Sayang. Sayang banget. Itu ibarat kata kalian lagi jalan-jalan, kemudian kalian nemu 1 juta. Wow. Nah, nggak Menarik mungkin tuh. kan kalian Iya. diemin aja. Heeh. Pasti kalian lebih memilih untuk premiumin di Spotify selama 3 bulan berharga hanya 30.000 saja untuk kalian. Oke, kita lanjut untuk ketiganya nih, poin ketiga dari saya sendiri sih melihatnya nih ya, itu ada faktor politik domestiknya nih. Jadi maksudnya itu isu perbatasan itu seringkali sensitif di mata publik, tetapi pemerintah itu cenderung berhati-hati untuk berkompromi. Nah, sekarang kita masuk pada rekomendasi singkatnya deh mungkin, karena tadi kita udah jelasin 3 faktor penyebab dari sengketa ini nggak pernah selesai gitu. Kita masuk kepada rekomendasinya nih, supaya penyelesaian terbaik ini tidak melalui konfrontasi, melainkan melalui kombinasi jalur diplomasi bilateral dan mekanisme UNCLOS. Oke, sini ada 3 lagi sih yang Oh iya? bisa Apa aja tuh? direkomendasiin untuk kasus ini. Oke, jadi yang pertama nih, Indonesia dan Malaysia itu perlu mempercepat negosiasi delimitasi batas lautnya. Nah, jadi berdasarkan prinsip keadilan atau equitable solution sebagaimana diatur dalam pasal 74 dan pasal 83 UNCLOS, artinya batas itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, tetapi harus melalui kesepakatan yang adil bagi kedua pihak yang sedang bersengketa. Berarti masih harus ada diskusi 2 negara gitu ya Kak? Iya, jadi tidak boleh yang namanya klaim sepihak bahwa ini dari petaku, ini bagian wilayahku loh. Nah, itu tidak boleh. Jadi dari masing-masing negara itu harus negosiasi gitu dari 2 negara itu. Mencapai kesepakatan bersama. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu jika negosiasi biasanya kan kalau negosiasi itu nggak selalu sepakat kan, biasanya akan terjadi kebuntuan. Nah, sebaiknya kedua negara itu mempertimbangkan
untuk Joint Development Agreement. Ada yang tahu nggak dari kalian sendiri apa itu Joint Agreement Development? Pernah kedengeran? Pernah terdengar ya? Iya, tapi Seperti nggak asing kan? betul. Oke. Tapi apa tuh Kak itu? Oke, jadi Joint Agreement Development itu pengelolaan bersama sumber daya migas tanpa menunggu batas final selesai. Jadi apabila ini tidak berkesudahan, baiknya kita sama-sama aja deh untuk mengelola migas ini. Oh ya, jadi Seperti dibagi itu. rata gitu ya Kak? Iya, jadi model ini nih udah banyak juga digunakan di berbagai sengketa maritim dunia juga dan dapat mengurangi ketegangan lah. Betul. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang ketiga nih atau opsi terakhir, rekomendasi untuk sengketa ini nih. Apabila nggak ada kemajuan dari kedua negara, dapat membawa kasus ini nih ke salah satu lembaga yang mengurus sengketa laut. Ada yang tahu nggak dari kalian itu apa? UNCLOS. Mirip-mirip. Tadi aku dengar hampir sepertinya benar. Itulah. Nah, betul sekali. Oh, ITLOS atau arbitrase internasional. Nah, sesuai mekanisme UNCLOS, langkah ini memberi kepastian hukum yang lebih jelas. Jadi, secara hukum sendiri, rekomendasi ini nih kuat karena UNCLOS memang mendorong penyelesaian secara damai untuk sengketa, kerjasama antar negara bertetangga, dan penggunaan forum hukum internasional bila negosiasi gagal. Oke, mungkin kalau dari kalian ada tambahan nggak sih untuk kasus sengketa ambalat ini? Kalau dari aku kayaknya cukup. Kalau dari Dwi gimana Dwi? Dari Kak Yuni dulu gimana nih Kak Yuni? Kebetulan kalau dari saya Nah, jadi teman-teman, itu dia tadi seluruh pembahasan kita yang bisa melihat bahwa kasus ambalat itu bukan soal perebutan wilayah aja, tapi juga tentang bagaimana hukum internasional itu diuji dalam menghadapi kepentingan politik dan juga ekonomi antar negara. UNCLOS itu memang berhasil menjadi pedoman untuk menjaga konflik tetap terkendali dan mendorong penyelesaian damai. Namun, kasus ambalat juga menunjukkan bahwa hukum-hukum internasional itu tidak cukup tanpa adanya kemauan politik dan komitmen dari negara-negara yang bersengketa. Karena pada akhirnya, penyelesaian konflik modern tidak lagi bergantung pada siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu berdialog, bernegosiasi, dan menghormati aturan bersama. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan audiens sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.